Satu truk terjun dari flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terguling di bantalan rel kereta api. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami pecah ban. Akibatnya, 2 orang kernet mengalami patah tulang. Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh. Tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, ngejungkel. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga yang emosi dan mengamuk menghancurkan rumah orang tua pelaku pembunuhan seorang perempuan pedagang bawang bernama Salma, usia 44 tahun di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga tersebut emosi meluapkan amarahnya dengan membongkar bangunan rumah sehingga tersisa kerangka bangunan saja dan merusak benda-benda yang berada di dalam rumah. Istri terduga pelaku sedang berada di rumah orang tuanya, sementara orang tua terduga pelaku tengah berada di kota Makassar. Terutama keluarga korban, kerabat, untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kontraproduktif yang akhirnya merugikan. Dalam hal ini situasi Kamtimas, mari kita jaga sama-sama, menjaga Kamtimas yang ada di Nrekang. Saya pastikan jajaran saya akan berusaha sekuat tenaga kami untuk mengungkap kasus ini seterang benderang. Hingga saat ini pelaku pembunuhan Salma masih berada di Polres Nrekang untuk mendalami motif pembunuhan dan kronologinya. Sementara itu warga dan keluarga korban serta masyarakat dihimbau agar tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri yang berpotensi melanggar hukum. Bulet. Belum selesai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, kini muncul kebakaran lahan menggegerkan warga Kulon Progo, Yogyakarta. Memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak gempa, Presiden Prabowo menggelar rapat di Kabupaten Magekeo, NTT. Lagi-lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Halo, selamat sore pemirsa. Bencana ada di mana-mana di sekeliling kita dan potensinya bisa terjadi dekat dengan rumah kita. Oleh karena itu marilah kita sama-sama saling jaga dan saling melindungi baik hutan maupun lingkungan rumah kita. Waspada kebakaran pemirsa. Inilah Sindo Sore, saya David Silahoy. Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di wilayah Ngentakreo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sumber api dari kebakaran lahan tidak diketahui. Kebakaran terjadi di area lahan tengah Sungai Progo, Ngentarejo, Kulon Progo, hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Kobaran api disertai kepulan asap pekat mengepung wilayah perbatasan Ngentarejo, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, viral di media sosial. Warga mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Sementara penyebab kebakaran tidak diketahui. Menghadapi musim kemarau, warga diminta waspada terkait kemungkinan terjadinya potensi kebakaran lahan. Tahu karena musim panasnya seperti ini, mungkin juga karena api nggak tahu dari penyebabnya, jadi mungkin dari saking panasnya. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permukiman warga pun diselimuti asap. 13 orang ditetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan.
Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus Bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas di tengah musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kobaran api mengarah ke pemukiman, sementara asap pekat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas di tengah musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kobaran api dengan cepat menjalar dan mengarah ke pemukiman warga di Jalan Bukit Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Petugas gabungan dari Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dalkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi yang menerima informasi kebakaran segera mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Kondisi lahan yang kering serta terbatasnya sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas terpaksa memadamkan api secara manual dengan memanfaatkan dahan pohon sembari mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Untuk kendala, sumber air sudah mulai mengering karena berapa bulan ini tidak ada hujan dan hembusan angin lumayan deras, Bang. Iya, Bang. Jadi kita harus menggunakan tangki biar bisa main, Bang. Kalau yang di Bukit Palangka 7 ini hampir 1 minggu sudah, Bang. Untuk luasan mungkin puluhan hektar sudah. Asap pekat yang menyelimuti kawasan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berdampak terhadap kesehatan. Ganggu banget. Makanya pakai masker ya? Ya, jadi sesak napas juga. Sesak napas terus? Apa lagi? Kayak ya gangguan pernapasan aja sih, mata perih juga. Mata perih? Ya. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini jumlah total luas hutan dan lahan yang telah terbakar mencapai 428 hektar yang tersebar di 4 wilayah kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan agar kebakaran tidak semakin meluas. Tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun menangani kebakaran di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga. Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di Desa Kumpai, Batu Bawah. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar, mempersulit proses pemadaman. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Sementara titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan dapat menyambar ke rumah warga. Mengantisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemkab Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla hingga 20 hari ke depan. Hal ini mengingat situasi karhutla yang masih terus meluas.
Masa tanggap darurat selama 4 bulan telah ditetapkan Pemkab Kota Waringin Timur, ternyata belum bisa mengakhiri situasi karhutla di wilayah ini. Kebakaran lahan masif terjadi sehingga diputuskan perpanjangan masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Menghadapi masa perpanjangan tanggap darurat, Polres Kota Waringin Timur melakukan pemeriksaan semua peralatan pendukung dan juga para personel untuk keberhasilan penanganan karhutla. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksanaannya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita jaga. BNPB mulai melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Udara dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. BNPB menyebut sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. Untuk itu BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengoptimalkan adanya peluang hujan. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk pengeboman air atau waterbombing dan patroli udara. Tidak hanya mengandalkan waterbombing, Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dibahas saat koordinasi penanganan karhutla di Posko Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin kemarin. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Pemahaman metode mekanisme pendataan dampak bencana sehingga pemerintah daerah dan aparat pemerintah daerah bersama dengan kementerian lembaga terkait nanti akan mengeluarkan atau mendapatkan angka yang sama berdasarkan by name, by address atau dengan nama, dengan alamat di mana orang tersebut berada. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update dari penanganan gempa bumi di NTT. Tiba saatnya kami akan menyampaikan penanganan karhutla di 6 provinsi. Dan untuk situasi terkini saat ini, kami menyampaikan di Kalimantan Barat bahwa hotspot yang ditemukan yang dilaporkan kepada kami ada 2.610 hotspot, sedangkan fire spot atau titik api sebesar 64 titik. Indikasi kebakaran seluas 38.310 hektar lebih. Jarak pandang sekitar di bawah 1 kilometer. Perlu kami sampaikan dari kemarin di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat sudah ada hujan. Ini karena kerja dari operasi modifikasi cuaca. Kita berharap semoga nanti di Kalimantan Barat, ini yang hujan itu di Kalimantan Barat bagian timur, di Kalimantan bagian barat ataupun bagian utara dan selatan, ada titik api, ada titik awan, tentu kami akan melakukan semai awan sehingga diharapkan nanti dapat turun hujan. Di Kalimantan Tengah, kami menemukan adanya 2.110 titik
hotspot, sedangkan untuk fire spot atau titik api sebesar 55 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 7.634 hektar lebih, jarak pandang normal di atas 10 km. Untuk Kalimantan Selatan, yang kami temukan adalah hotspotnya sebesar 817, sedangkan fire spotnya lebih banyak, yaitu 1.995 titik. Indikasi lahan terbakar adalah 9.605 hektar lebih, jarak pandang di atas 9 km. Untuk Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, hotspot yang ditemukan adalah sebesar 1.438 titik, untuk titik api atau fire spot sebanyak 25 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 1.926 hektar lebih, jarak pandang ada dengan 3 km. Di Riau, hotspot sebanyak 225, fire spot sebanyak 10 titik, indikasi lahan terbakar 16.439 hektar lebih, sedangkan jarak pandang di atas 1 km. Kami juga perlu sampaikan bahwa di Riau juga sejak pagi tadi sudah terjadi hujan di beberapa kabupaten. Ini juga karena memang kami sudah melakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca, BNPB bersama BMKG bersinergi tentu untuk mendapatkan informasi apakah titik awan ada di atmosfer beberapa provinsi yang ada. Di Jambi kami menemukan 134 titik hotspot, sedangkan titik apinya atau fire spot ada 11 titik dengan luas indikasi terbakar sebesar 954 hektar lebih, jarak pandang 1 km. Sebagaimana kami menyampaikan di konferensi di waktu yang lalu, bahwa ada 2 jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasi karhutla ini. Yang pertama, operasi darat. Operasi darat ini adalah pada dasarnya melakukan ground check atau melihat situasi di lapangan untuk mendeteksi lokasi-lokasi di mana ada proses, ada api ataupun titik-titik hotspot. Kemudian tentu begitu ditemukan akan dilakukan pemadaman, baik itu waktu masih kecil, kalau masih bisa dipadamkan, dan ketika sudah besar juga kami juga memadamkan. Nah, ini adalah proses yang utama yang dilakukan, yaitu operasi darat. Nah, di semua lokasi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ini semua dilakukan ground check, pemadaman, kemudian pendinginan. Pendinginan dilakukan ketika api sudah padam, tentu membutuhkan air yang banyak untuk memastikan bahwa lokasi titik terbakar tadi sudah tidak ada lagi bara dan sudah dingin, dan ini bisa ditinggalkan. Demikian juga di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi, kami tetap melakukan operasi darat, tentu dengan titik-titik yang sudah ada di beberapa kabupaten memang yang menjadi prioritas untuk pengendalian kebakaran maupun pemadaman serta pendinginan lebih lanjut. Slide. Untuk Satgas Udara, seperti kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa pengendalian udara ini dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama patroli. Patroli ini ketika ditemukan melalui hotspot, melalui sipongi ataupun melalui darat, dan terutama juga sebenarnya ini dilakukan ketika jangkauan personel di darat tidak dapat menjangkau lokasi,
sehingga pengamatan dilakukan melalui udara. Setelah itu ketika ketemu titik api, ini tentu dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Satgas Darat untuk dapat melakukan pemadaman. Tetapi ketika sulit dijangkau atau terlalu besar apinya, ini dapat dilakukan melalui waterbombing. Dan ketika ada titik-titik awan, armada Satgas Udara juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Dari pesawat yang ada, armadanya ada 52, 22 ada di Sumatera dan 30 ada di Kalimantan. Tapi 2 sedang digeser saat ini untuk Lampung dan 1 untuk Jawa Timur karena memang ada kebakaran di sana. Untuk slide ini kita lihat bahwa Satgas Udara tetap berjibaku secara optimal melakukan operasi udara, melakukan waterbombing. Kami mencatat hari ini untuk hari kemarin ya, laporannya hari ini tercatat 4,6 juta liter air sudah diangkut dari bawah dan dikirim, disebarkan ke titik-titik api. Sehingga ini diharapkan dapat memadamkan api. 4,6 juta liter ini dilakukan dengan beberapa sorti di 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, maupun Riau. Kami juga sudah berkali-kali menyampaikan adanya kendala, yaitu bahwa ini adalah karakteristiknya adalah gambut, sehingga memang sulit untuk diatasi. Gambut yang terbakar tentu membutuhkan air yang banyak, dan sumber air saat ini sangat sudah menyusut dan jauh dari beberapa titik-titik api. Kemudian faktor cuaca dan iklim juga yang menyebabkan sulitnya mendapatkan titik-titik awan untuk kita melakukan operasi udara. Namun demikian kami juga masih tetap melakukan berbagai upaya, tentu atas kesulitan ketersediaan air dengan cara melakukan sumur bor maupun membuka kanal-kanal sehingga kanal-kanal tersebut bisa mengalirkan air ke tempat titik api terdekat. Selain itu, jarak pandang pesawat atau armada udara kami juga mempengaruhi. Ketika jarak pandang semakin sulit untuk melihat ke depan atau jarak pandangnya sangat terbatas, ini juga membuat operasi ini bisa mengalami kendala. Tentu ini upaya-upaya tetap dilaksanakan, optimalisasi operasi udara menjadi penting juga, mengingat jauhnya atau titik api itu ada di tengah-tengah yang sulit untuk dijangkau oleh personil darat. Pemadaman dan pendinginan juga menjadi hal yang penting, seperti yang kami sampaikan tadi. Gambut memerlukan ketika terbakar memerlukan air yang banyak sampai benar-benar dingin, padam, dan tidak mengeluarkan asap lagi. Tentu penyediaan pasokan air seperti yang kami sampaikan tadi bisa dibangun sumur-sumur bor. Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk membuat sumur bor dan juga telah mengirimkan banyaknya genset untuk digunakan sebagai sumur bor. Ya, terus. Ya, beberapa video di sini mudah-mudahan bisa dilihat bagaimana video ini bisa menjelaskan terjadinya hujan.
genset ya, mesin pompa ya. Dan ini ada di Kalimantan Barat maupun Riau. Ini mudah-mudahan banyak titik-titik awan. Ya, saya tadi mohon maaf tadi saya salah menyampaikan, bukan genset yang dikirim tetapi pompa air, mohon maaf, pompa air. Dan kami juga sudah melakukan OMC di Provinsi Lampung. Waterbombing juga dilakukan di Lampung, sehingga di Lampung saat ini sudah padam api yang ada di Lampung, sehingga saat ini sudah bisa kita katakan masalah tidak ada lagi. Tetapi tim kami di sana tetap berjaga secara optimal untuk melihat apakah masih ada potensi-potensi kebakaran baru atau titik-titik hotspot baru di saat-saat sekarang ini maupun untuk besok hari. Kami tetap menghimbau kepada seluruh warga terdampak yang ada di baik itu yang ada di daerah terdampak gempa bumi maupun yang ada di daerah terdampak Karhutla, agar tetap waspada, tetap menuruti apa yang disampaikan oleh petugas pemerintah ataupun petugas-petugas yang ada di lokasi. Jangan membakar tentunya untuk daerah Karhutla, jangan membuang sampah sembarangan, kalaupun untuk rokok juga jangan dibuang sembarangan. Untuk himbauan kami untuk NTT, tetap kami menghimbau agar tetap tenang, tidak panik. Ada teman-teman kita yang siap untuk membantu para warga yang terdampak baik di pengungsian, dan ketika rumah sudah tidak rusak ketika ada gempa besar maupun gempa susulan, tentu ini menjadi pertanda bahwa rumah tersebut relatif kuat, dan kami menyampaikan dapat meninggalkan titik-titik pengungsian maupun dan kembali ke rumah masing-masing. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendapatkan satu pertanyaan dari rekan wartawan di sini. Izin bertanya, 6.094 pengungsi yang berkurang ini, apakah mereka kembali ke rumah masing-masing? Jika ke rumah masing-masing, bagaimana memastikan keselamatan mereka di tengah gempa susulan yang masih berlangsung? Terima kasih. Baik, memang ada 1.000 tercatat sebenarnya, lebih 6.094 yang pulang. Jadi ada yang pulang, ada yang datang, tapi berkurang jadinya menjadi 6.094 jiwa. Nah, ini pulang sebenarnya ke rumah dengan kesediaan mereka masing-masing. Mereka tidak dipaksa. Mereka memastikan bahwa rumahnya kuat, dan gempa bumi saat ini juga sebenarnya tidak seperti minggu yang lalu. Sekarang itu kami di Labuan Bajo tidak pernah beberapa hari merasakan kegempaan lagi. Mudah-mudahan ke depan juga yang dirasakan itu hanya sekitar di bawah 3 skala Richter, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan ataupun terhadap masyarakat yang ada di sana. Tentu BNPB tidak memulangkan begitu saja. BNPB juga memberikan perlengkapan atau makanan, sehingga pada saat pulang ke rumah mereka dapat tetap menikmati apa yang mereka nikmati di tempat pengungsi. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat kepada warga yang terdampak, baik itu Karhutla maupun gempa bumi yang ada di NTT. Tetap tenang, tetap sabar, tetap kuat, sehingga kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Demikian konferensi pers yang kami laksanakan ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan ucapan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu menyiapkan data
maupun kerja-kerja yang ada di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Enrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, A-News melaporkan. Dua bocah di Belitung Timur, Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membakar lahan. Keduanya sengaja membakar lahan dekat dengan permukiman. Kamera pengawas merekam detik-detik dua orang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyelotkan api pada rumput kering di sekitarnya. Dengan cepat api membesar dan memicu kebakaran. Pelaku membakar lahan yang dekat dengan pemukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal rekaman ini, polisi lalu menangkap kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun, yang diduga melakukan pembakaran lahan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta sepeda motor pelaku. Keduanya kini diproses di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Ya, sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dari kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Masyarakat Sumatera Barat mengirimkan bantuan 2,2 ton rendang untuk korban terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN serta masyarakat Sumbar yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Penyerahan bantuan 2,2 ton rendang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Posko Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Selasa kemarin. Dari total bantuan tersebut sebanyak 500 kg rendang dibawa langsung menuju pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Mahyildi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena dinilai sesuai untuk kebutuhan pangan dalam situasi bencana. Makanan khas Sumbar tersebut memiliki daya tahan relatif lama, kandungan gizi serta praktis dikonsumsi bersama nasi setelah dipanaskan. Pemirsa, seorang lansia meninggal di posko pengungsian mandiri pasca gempa Nagekeo. Pria ini memilih meninggalkan rumahnya karena khawatir terjadi gempa susulan. Duka mendalam dirasakan keluarga Petrus Ndiwa di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Pria 70 tahun ini meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Mauponggo. Petrus merupakan warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Kabupaten Nagekeo. Selama di pengungsian, Petrus memiliki riwayat penyakit asma. Beberapa kali mengeluhkan sesak napas. Hingga kini 2.400 pengungsi, termasuk 10 lansia, tinggal di posko pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setibanya di Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat di posko penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Dalam rapat dihadiri sejumlah pejabat negara. Presiden ingin memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak gempa NTT. Dan saat ini pemerintah telah memberikan fasilitas kesehatan, antara lain Rumah Sakit Kapal Suharto 990 milik TNI di Pelabuhan Reo dan Rumah Sakit Kapal Satria Erlangga di Telik Nangalirang, Manggarai Timur, serta rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng dan RSUD Airamo di Kabupaten Nangkeo. Hingga 25 Agustus, pemerintah menerima laporan 103 korban meninggal dunia dan lebih dari 1.600 korban terluka akibat gempa bermagnitudo 7,7 di NTT. Ketika ada bencana mereka sudah... Pak Presiden, saya dari BPBD Kabupaten Nangkeo. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun. Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera.